Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak ada batasnya dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang gadis muda yang berstatus sebagai seorang mahasiswi di Universitas Brawijaya di Kota Malang. Mahasiswi itu diduga mengalami serangkaian masalah mental yang akut karena dia takut akan masa depan seorang anak di dalam perutnya yang tidak diakui oleh pacarnya. Bahkan dia sempat disuruh untuk mengeluarkan janin itu secara paksa karena si pacar takut karirnya akan hancur jika harus menikah muda. Hingga karena sudah merasa sangat frustasi dengan semua masalah yang ada, dia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum sebotol cairan kimia. Mahasiswi muda itu akhirnya tergeletak tidak berdaya di atas sebuah kuburan bapak kandungnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah tersebut secara keseluruhan dan kalian harus mendengarkannya sampai habis agar mendapat sebuah pelajaran atas kejadian yang sudah terjadi. Kisah memilukan ini sungguh sangat menyentuh hati dan perasaan, sebab gadis muda tersebut memiliki cita-cita yang sangat mulia. Dia memiliki keinginan untuk menjadi seorang guru dan ingin mendirikan sebuah sekolah gratis untuk mereka yang tidak mampu. Cita-cita dari si gadis itu sering ditulis di media sosial miliknya dan banyak orang yang merasa kagum dengan pemikiran dan keinginan dari remaja tersebut. Gadis muda itu bernama Novia Widiasari yang lahir pada tanggal 4 November di tahun 1998 yang lalu dan berusia sekitar 23 tahun sebelum kejadian yang mengerikan itu menimpanya. Novia Widiasari diketahui tinggal di desa Jepan di Kecamatan Soko di Kabupaten Mojokerto. Gadis muda itu adalah putri sulung dari pasangan Eri Sudewo dan Faujun Saparoh. Ayahnya bekerja sebagai direksi di perusahaan ternama di Jawa Timur. Sedangkan ibunya bekerja sebagai staf ahli hukum di kantor Wali Kota Mojokerto. Setelah lulus sekolah menengah atas, Novia memilih berkuliah di Kota Malang dan karena hal itu dia harus berpisah rumah dengan kedua orang tuanya. Novia kemudian memilih tinggal di sebuah indekos yang berjarak cukup dekat dari tempat kuliahnya. Novia Widiasari memilih melanjutkan pendidikan di Universitas Brawijaya. Dia mengambil jurusan sastra Inggris di Fakultas Ilmu Budaya di Kota Malang. Di kalangan teman-temannya, Novia dikenal sebagai seorang yang cukup interaktif dan sedikit cerewet. Dia juga terhitung sebagai seorang yang memiliki otak yang cerdas karena pernah mendapatkan peringkat pertama di kelas. Kehidupan dari Novia Widiasari sama halnya seperti gadis pada umumnya. Novia yang memiliki hobi tampil di kamera tersebut sibuk dengan rutinitasnya sebagai seorang pelajar. Singkat cerita, setelah Novia tinggal beberapa bulan di Kota Malang, dia kemudian bertemu dengan seorang pria di sebuah event kaos lokal yang diselenggarakan oleh para remaja kreatif di Jawa Timur. Pria itu kebetulan bertugas di sana dan dia mengajak berkenalan Widya hingga meminta nomor ponselnya. Hubungan di antara keduanya kemudian berlanjut, mereka sering berkomunikasi lewat pesan singkat dan akhirnya bertemu untuk yang kedua kalinya. Novia yang memang sudah lama tidak berpacaran saat itu merasa sangat tertarik dengan pria itu karena terlihat gagah dengan seragam dinasnya. Pria yang bernama Bribda Randi Bagus tersebut adalah seorang petugas kepolisian dan dia sudah menjalani pekerjaan mulia itu sekitar 3 tahun di wilayah hukum di Provinsi Jawa Timur. Karena merasa ketertarikan yang sama, keduanya kemudian memutuskan untuk berpacaran dan mengikat janji bersama. Novia yang termakan janji anggota polisi itu benar-benar dibutakan oleh cinta, hingga hubungan di antara keduanya ternyata berlanjut di sebuah ranjang kasur. Novia Widiasari saat itu awalnya menolak ajakan dari pacarnya, namun karena bujuk rayu dari lelaki tampan tersebut, Novia akhirnya terjebak dan menikmati pelukan hangat dari Bribda Randi. Hubungan yang keduanya lakukan ternyata bukan hanya satu kali, mereka melakukan itu di indekos dari Novia dan di beberapa hotel di Kota Batu. Novia sebenarnya menyadari bahwa yang dilakukan oleh mereka adalah sebuah kesalahan, dia juga mengungkapkan itu ke pacarnya dan ingin menyudahi semuanya. Namun karena bujukan yang jitu dari petugas kepolisian tersebut, Novia seperti terbius dan selalu terjebak pada kesalahan yang sama. Hingga sebuah hari yang sial itu akhirnya datang, Novia tiba-tiba merasakan rasa sakit pada perutnya dan ras mual itu membuatnya harus terbaring seharian di kamar indekos. Widya kemudian merasa curiga dengan kondisi tubuhnya, hingga dia akhirnya menyadari bahwa dia sudah telat datang bulan sekitar 2 minggu lamanya. Dan selanjutnya memberanikan diri membeli tes kehamilan di supermarket dekat indekosnya.
Hingga setelah mengecek alat tersebut, Widya langsung terkejut karena hasilnya ternyata positif. Widya kemudian langsung menelpon Bribda Randi dan memberitahukan kabar itu. Bribda Randi awalnya merasa tidak percaya dengan pacarnya dan dia kemudian datang ke tempat Novia untuk lebih memastikan. Setelah datang ke tempat indekos dari Novia, Bribda Randi kemudian menyuruhnya untuk mengeluarkan janin itu secara paksa. Dia menyuruh pacarnya untuk membeli beberapa obat kimia yang bisa menggugurkan kandungan tersebut. Novia awalnya merasa sangat ragu dan menolak keras usulan itu. Namun Bribda Randi kemudian merayunya hingga berkata bahwa jika mereka menikah sekarang, maka itu akan mengancam karirnya di kepolisian. Dan masa depan yang diimpikan oleh mereka akan hilang begitu saja. Karena tidak ada pilihan yang lain, Novia akhirnya menuruti permintaan dari Bribda Randi dan dia memutuskan sebuah keputusan yang sangat berat tersebut. Novia selanjutnya membeli beberapa butir obat di apotik terdekat di kota Malang dan dia kemudian meminumnya di kamar indekos itu sendirian. Awalnya tidak ada reaksi apapun di bagian perutnya, namun beberapa jam kemudian dia sudah merasakan rasa sakit yang tidak tertahan. Hingga rasa sakit itu selanjutnya menimbulkan reaksi di bagian alat kelaminnya. Dan janin itu ternyata berhasil dikeluarkan secara paksa. Novia saat itu langsung menangis, dia benar-benar merasa sangat bersalah dengan apa yang sudah dilakukannya dan dia menyadari bahwa itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Novia kemudian berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dengan pacarnya. Setelah berhasil mengosongkan perut dengan obat terlarang tersebut, Novia kemudian memberitahukan hal itu kepada Randi hingga pria tersebut terlihat cukup senang dan lega dengan semua itu. Namun ternyata tidak butuh waktu yang lama untuk mereka, keduanya akhirnya kembali terjebak pada kesalahan yang sama. Novia kembali melakukan hubungan itu karena dipaksa oleh pacarnya. Kali ini mereka bahkan semakin berani dan tidak ada jeda sama sekali. Sebab kenikmatan yang dirasakan oleh Widya seperti menipu dirinya sendiri. Hingga tidak terasa mereka sudah menjalin hubungan sekitar 1,5 tahun lamanya, Widya merasa semakin mencintai pacarnya dan memilih bahwa dia adalah cinta terakhirnya. Novia Widyasari juga mengaku bangga bisa memiliki hubungan dengan seorang yang anggota kepolisian. Kebanggaan itu juga sering diposting di media sosial miliknya. Meskipun keduanya sudah jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, namun saat sudah waktunya mereka bisa menghabiskannya seharian. Hingga hari yang sial itu akhirnya datang kembali, Novia sudah telat datang bulan sekitar 10 hari lamanya. Dari pengalaman yang sudah pernah dirasakan olehnya, Novia kemudian menduga bahwa dia sudah hamil lagi. Gadis itu selanjutnya membeli beberapa tes kehamilan di apotik dan benar saja dugaannya bahwa dia mengalami permasalahan yang sama untuk yang kedua kalinya. Novia kemudian memberitahukan hal itu kepada Randi hingga ternyata terjadi perdebatan yang cukup hebat di antara mereka. Bribda Randi Bagus kemudian menyuruh Novia untuk kembali meminum obat terlarang itu. Kali ini dia memaksa agar Novia mengugurkan kandungannya. Namun karena proses pertama membuatnya merasa sangat bersalah, kali ini Novia menolak dan meminta Randi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bribda Randi kemudian mencoba untuk merayu pacarnya. Saat mereka bertemu, Randi Bagus mencoba untuk memberi pengertian tentang karirnya di satuan kepolisian dan dia tidak ingin menikah karena perjalanannya masih panjang. Randi Bagus selanjutnya memohon agar Novia untuk meminum obat terlarang itu dan dia berjanji di beberapa bulan mendatang akan segera menikahinya. Akan tetapi Novia kali ini tegas dengan semua itu. Novia tidak lagi mau menggugurkan kandungan dan Randi harus menerima konsekuensi atas perbuatannya. Hingga perdebatan di antara berjalan dengan buntu, Randi tetap tidak mau bertanggung jawab dan memilih meninggalkan Novia sendirian. Berjalannya waktu, perut dari Novia semakin membesar dan orang-orang di sekitar sudah mulai curiga dengannya. Awalnya Novia menutupi semua itu dan menyembunyikan perihal kehamilannya. Namun itu ternyata tidak cukup bagus untuk mentalnya. Novia mengalami serangkaian masalah kejiwaan yang lumayan mengganggu, terlebih pacarnya sudah sulit untuk dihubungi dan terkesan menjauh darinya. Saat itu musibah selanjutnya kemudian datang saat ayah Novia harus pergi untuk selama-lamanya. Novia Widyasari semakin terpukul dengan beban hidup dan rasa bersalah tersebut. Novia menangis seharian karena kehilangan sosok ayah di hidupnya. Dia juga merasa bersalah menjadi seorang anak yang belum bisa membanggakannya. Apalagi masalah kehamilan ini malah akan membuat malu seluruh keluarganya.
Selepas kepergian dari ayahnya tersebut, kehidupan dari Novia semakin terpuruk dan dia mengalami depresi sang cukup akut. Seorang pacar yang dianggapnya bisa membuat dia bahagia, malah kini menghindarinya dan lari dari tanggung jawab atas perbuatannya. Novia sempat menghubunginya lagi dan mencoba untuk bertemu, namun jawaban dari Randi Bagus tetap sama dan dia menolak atas kehamilan dari Novia. Berjalan sekitar 5 bulan lamanya, kepastian akan nasibnya kini semakin menggantung hingga dia kehilangan arah dan tujuan. Novia seperti merasa bahwa dia sendirian menghadapi masalah ini. Dan semakin dia pikirkan, semakin hal itu membuat pikirannya hancur sehancurnya. Atas usulan dari pihak keluarga, Novia kemudian memberanikan diri untuk melaporkan Randi Bagus ke kantor kepolisian. Dia dibantu oleh Badan Hukum di Jawa Timur mengenai kasus pemaksaan aborsi yang dilakukan oleh anggota kepolisian itu. Namun proses hukum berjalan dengan tidak semestinya, kurangnya bukti membuat laporan dari Novia tidak kuat dan tidak ada validasinya. Pada jalan yang buntu tersebut, Novia beberapa kali kedapatan hendak meminum sebuah cairan kimia dan mengakhiri hidupnya, namun usahanya itu selalu digagalkan oleh ibunya. Sebagai seorang wanita yang ditinggalkan oleh pacarnya dalam keadaan yang hamil, beban berat itu menumpuk menjadi sebuah bom yang kapan saja bisa meledak. Novia juga pernah mengaku bahwa dia sudah tidak punya harapan untuk hidup, hidupnya sudah berakhir karena penolakan dari pacarnya untuk bertanggung jawab. Saat itu Novia kembali memberi sebuah cairan kimia di salah satu apotik tanpa sepengetahuan ibunya. Novia kemudian pergi menggunakan baju coklat ke kuburan dari ayahnya. Sesampainya di makam itu, Novia kemudian memeluk gundukan tanah dan bercerita di sana berharap ayahnya mendengar curhatan putrinya ini. Saat itu Novia sudah tidak bisa terkendali, pikirannya kacau dan dirinya sudah diambang dari sebuah kehidupan. Novia sempat menangis dan melihat tulisan nama ayahnya di sana. Novia tidak habis pikir dengan perlakuan pacarnya dan juga kebodohan dirinya, hingga kemudian Novia akhirnya meminum sebuah cairan itu dan langsung terbaring di kuburan ayahnya. Beberapa detik kemudian, reaksi kimia di tubuh itu semakin panas dan tenggorokannya juga sudah tidak bisa untuk menelan. Napas dari Novia juga tersumbat dan akhirnya cairan itu membuat sel di tubuh Novia sudah tidak berfungsi. Novia kemudian menghembuskan napas terakhirnya bersama dengan ayahnya di sana. Kuburan itu menjadi saksi hidup dari gadis muda yang bercita-cita sebagai seorang guru tersebut. Sementara itu, kasus tersebut awalnya berjalan sangat lambat dan Randi Bagus tidak bisa digugat mengenai masalah kehamilan. Karena menurut hukum yang berlaku, dua-duanya memiliki porsi yang sama dalam kejadian itu karena hubungan yang terjadi atas dasar rasa cinta. Namun karena masyarakat yang mendesak agar kasus itu segera dituntaskan, para pejabat kemudian pura-pura berdatangan dan memaksa pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya. Atas hal itu, Randi Bagus akhirnya menjalani serangkaian peradilan di pengadilan dan dia divonis atas kasus kekerasan seksual dan memaksa korban meminum cairan kimia yang terlarang. Hingga kasus itu bergulir dan diputuskan sampai tahun 2022, Bribda Randi Bagus kemudian dituntut kurungan selama 2 tahun masa kurungan. Sebuah hukuman yang dirasa seperti main-main dan keadilan tidak pernah ada di hadapan para korban. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwasanya setiap tindakan selalu punya konsekuensi dan itu bisa membawa kita pada sebuah petaka yang mengerikan.